Lu siapa? Lu ngapain masuk-masuk ke tubuh teman gue? Setelahnya dia ngedeketin mukanya ke muka gue. Dan dengan mata yang nyeremin itu, dia bilang, "Lu yang siapa? Lu yang ngapain di sini? Ini tempat gua. Gua tuh udah lama ada di sini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 573. Itu dia. Apa Kurang merah gak sih? Enggak ya. Let's go. Kita tuh punya silver play button ya, tapi Iya. nggak kita pajang ya. Iyalah. Nunggu gold aja, nunggu gold. Amin. 2 bulan Amin, lagi. ya Allah, amin. 2 bulan lagi gue bagiin 100.000 untuk 100 orang. Pegang omongan dia. 100.000 kali 100 berapa ya? 10 juta ya? Lumayan juga ya. Gak apa-apa deh. Ya, kalau 2 bulan lagi ya. Iya, Kalau 2 bulan lagi. Iya, kalau 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kita dapat gold button. Sumpah. Gue tambahin 10 juta lagi. Wah, 20 juta. 20 juta. 2 bulan lagi ya. Untuk ini berarti untuk 100 orang tetap berarti satu orangnya 200.000. pokoknya ada 20 juta dibagi-bagiin ntar buat Iya, berapa orang deh. Gimana dah? Ini bulan apa? Ini tanggal 29 ini Februari. Enggak, 28. akhir Januari. Ya anggaplah ini Januari nih. Iya, berarti kan? Maret akhir. Nah, Tuh, Maret akhir kita dapat golden play button, berarti 1 juta subscriber ya. Iya. 20 juta tuh. Gila, jadi Mr. Beast gini apa? Dulu siapa sih? Willy Salim. Ya gila. sudah. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon, dimanapun Anda berada, sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya, yang mendengarkan di Spotify dan juga menonton di YouTube. Absen, jangan lupa supaya siapa tahu ada teman-teman lainnya yang daerahnya sama, bisa saling berkoneksi. Betul, dan tetap semangat buat teman Kliwon yang masih harus kerja di libur panjang nih. Ini kita lagi di long weekend ya, kondisinya ya. Betul. Oke. Yuk. Jadi gue punya cerita dulu. Apa? Gue udah coba ceritain Gibran tadi. Nih Gibran langsung ketawa nih, pasti kedengeran. Jadi kan di sekolah anak gue dibagiin kertas tuh. Yaitu adalah list buku-buku gini nih. List buku apa tuh? Buku-buku lah pokoknya. Buku paket buku, atau LKS? enggak. Jadi ada generasi emas kurikulum merdeka kelas 1 sampai kelas 6 gitu loh, tinggal pilih kelas berapa. Pintar membaca dan menulis kelas 1, lagu wajib nasional, rahasia matematika. Lalu ada kisah 25 nabi dan rasul gitulah. Pantun pelajar dan kamus medsos, atlas global Indonesia dan dunia warna, gitu-gitu buku pelajaran. Ada 38 pelajaran. Yang mana kalau mau dibeli ya tinggal lingkarin aja, nanti orang tuanya yang bayar. Harganya paling mahal 20.000 di sini. Ya kan? Kamus lengkap bahasa Inggris. Dari 38. Tiba-tiba anak gua milih nomor 19 dan pulang dengan bangganya. 19 tuh apa? 20 trik sulap untuk anak-anak. Dari situ kelihatan ya bagaimana skala prioritasnya gitu. Gua bilang, "Mi, kenapa pilih yang ini sih? Lu ada-ada aja." Trik sulap yang dibeli. 20 trik sulap. Lagi kenapa buku ini termasuk dijual sih? Gua gak tahu. Goblok juga. Kan yang lain isinya apa, bahasa Inggris, lagu wajib nasional, 20 trik sulap. Itu kan kayak, lah kok beda section nih. Nanti gua minta fotoin bukunya, nanti di-insert dah. Nah terus yang lucu adalah habis itu dia membaca dong dan mempraktekannya. Terus dia gini, Pak, ini kan ada, lihat nih, pensil bergerak sendiri. Jadi pensil harus kecepatan tangan gini. Ya mana aku bisa, nih bohong nih. Mana mungkin lah anak kecil bisa. Salah sendiri. Lu yang beli. Lu gimana? Bukan buat anak-anak. Ini mah nggak bisa, ya mana aku bisa. Terus bini gue bilang, bini gue juga geleng-geleng kan. Ya sulap itu memang kecepatan tangan, Mi. Iya. Sendok bisa bengkok begini kan kelihatan, Pak. Gak apa-apa, masih kecil suka sulap.
Ntar siapa tahu bisa dikasih pangkat gedenya. Waduh. Oke, itu tadi kisah intermezzo dari Mirea yang memilih buku sulap 20 dibanding trik buku pelajaran. Aduh. Ya, ini cerita pertama untuk episode kita malam hari ini. Dikirimin sama teman Kliwon, namanya Desta. Nih nama samaran ya. Assalamualaikum Bang Bimo, Bro Danu. Sebut aja gue Desta. Ini nama samaran ya. Gue ini salah satu penikmat PMK dari episode pertama. Yang kalau nggak salah waktu itu masih ngomongin gunung tuh, belum bacain cerita kayak sekarang. Izinkan gue buat bagi sedikit pengalaman horor yang gue alamin saat gue masih jadi kepala lembaga kemahasiswaan fakultas di salah satu kampus di Jakarta. Oke. Jadi ini kejadiannya tuh saat kami ngadain pelatihan kepemimpinan fakultas selama 3 hari 2 malam di salah satu villa berinisial N di daerah Megamendung, Bogor. Kalau tahu ada masjid sebuah brand gitu ya. Nah, masuknya dari situ. Ya, betul. Jumlah peserta pada saat itu kayaknya lebih dari 100 orang di luar panitia. Yang panitia itu jumlahnya kurang lebih 20 orang lah. Rombongan peserta dan panitia sampai di tempat sekitar jam 10 malam. Kebetulan gue gak termasuk di dalam rombongan itu karena gue datang nyusul pagi hari esoknya. Dan kata panitia yang ada di lapangan, saat rombongan sampai, masih ada orang-orang dari kampus lain yang mungkin juga lagi ngadain acara di situ. Kayaknya juga latihan kepemimpinan atau acara sejenis lah. Karena pas gue lihat, gue datang ke TKP, peserta dari kampus itu kayak lagi diterakin sama senior-seniornya. Nah, villa ini cukup luas. Mohon maaf, gue agak lupa layout villanya gimana. Jadi gue gak bisa ngasih gambaran detail. Tapi yang pasti di villa itu ada aula sebesar 2 lapangan bulu tangkis, lengkap sama panggung permanennya. Aula yang lebih kecil yang dipakai sama acara kampus lain. Ada musola dan villa untuk laki-laki yang terpisah sama villa perempuan. Dan sebuah lapangan rumput yang lumayan luas. Kejadian mistis ini terjadi di malam kedua, sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Setelah materi pengenalan organisasi mahasiswa fakultas yang gua isi. Materi berhasil tersampaikan sampai ke penutup. Beberapa lama kemudian, tiba-tiba ada salah satu panitia cewek, sebut aja Laras, yang lari sambil jerit-jeritan histeris dari arah luar villa ke depan aula. Dia kemudian langsung ditenangkan oleh panitia-panitia yang lainnya nih di depan aula. Seisi aula otomatis kaget dengar jeritannya dan jadi hiruk pikuk waktu itu. Gue juga kurang yakin si Laras itu entah dia jerit-jeritan karena kesurupan atau ngeliat yang gak seharusnya dia lihat. Yang pasti suasana tuh jadi mencekam di aula. Perasaan takut sekaligus rasa penasaran dari peserta tuh kerasa banget. Karena si Laras ini jerit-jeritannya kenceng dan butuh waktu lama buat nenangin dia. Dari panitia yang ada di aula, otomatis nyuruh peserta tetap tenang dan menghimbau supaya pikiran mereka nggak kosong. Tapi apa daya nih, beberapa peserta, terutama yang perempuan, ada yang terpengaruh. Dan akhirnya mereka yang terpengaruh ini dibawa ke villa perempuan, supaya nggak campur sama peserta lain. Peserta yang masih tersisa di aula pun kami komandoi untuk buka Al-Qur'annya dan ngaji bareng-bareng. Perasaan gue sebenarnya sama kayak semua orang yang ada di situ. Takut campur bingung. Kenapa acara kami yang notabene selalu memastikan para peserta ini ibadah tepat waktu, ngaji, dan gak ada sesi bentak-bentaknya sama sekali, masih aja ada kejadian begini. Gua keluar aula dan menuju ke villa perempuan. Di ruang tamu villa, duduklah salah satu peserta. Kita sebut aja Bunga ya. Dia duduk di sofa ruangan itu. Dari raut mukanya kelihatan kalau itu udah bukan si Bunga lagi. Satu panitia lewat di depannya sambil ngeliatin si Bunga yang lagi duduk. Dengan mata melotot dan muka yang kayak orang lagi marah, dia ngebentak panitia itu. Ngapain lo lihat-lihat? Kaget sendiri. Goblok. Ngapain?
Nih udah merem-merem kaget. Lu. Ngapain lo lihat-lihat? Gue yang saat itu pas banget baru masuk villa itu kaget, tapi tetap berusaha tenang dan gue coba deketin si Bunga dan duduk di sebelahnya. Ini gue lupa pernah dengar dari mana. Jadi gue pernah dengar kalau kita nih manusia itu kan lebih tinggi ya dari mereka. Jadi bersikap seolah-olah kita berani dan lebih tinggi dari mereka itu bisa bikin mereka gak gangguin kita. Atas dasar pemikiran itu, gue duduk di sebelahnya. Gue lihat matanya. Dia pun ngeliat gue dengan mata yang melotot lebar. Dengan bodohnya gue bentak dia. Lu siapa? Lu ngapain masuk-masuk ke tubuh teman gue? Setelahnya dia ngedeketin mukanya ke muka gue sampai jarak setengah jengkal. Deket banget. Dan dengan mata yang nyeremin itu, dia bilang, "Lu yang siapa? Lu yang ngapain di sini? Ini tempat gua. Gua tuh udah lama ada di sini." Bentak dia balik. Jantung gua kayak mau berhenti saat itu. Jiper banget dalam hati. Tapi gue tetap berusaha tenang dan gue berusaha untuk lebih paham posisinya. Dengan jarak muka yang deket banget, dia masih ngeliatin gue tuh dengan ngelotot. Akhirnya gue sadar kebodohan gue dan mencoba menurunkan nada bicara jadi lebih sopan. Oke, saya mohon maaf kalau saya agak kurang ajar tadi. Saya juga ngewakilin teman-teman saya, mohon maaf banget kalau kami ada salah. Tapi, apa yang bikin kalian ganggu kami? Apa salah kami? Setelah gue ngomong begitu, dia senyum sinis ke arah gue. Senyum yang cuma ngangkat salah satu ujung bibirnya gitu. Gue masih inget banget tuh senyumnya. Setelahnya dengan nada tinggi dia cuma ngomong, "Kalian semua itu jorok." Oke, akhirnya kita tahu kenapa kita diganggu malam itu. Gue coba menenangkan dia dan gue bilang, "Oke, mohon maaf banget ya kalau kami bikin kotor tempat ini. Kami janji setelah ini kami bakal bersih-bersih. Tapi tolong kamu keluar ya dari tubuh teman saya." Setelah gua ngomong gitu, kembali dia senyum sinis ke arah gua dan kemudian si Bunga langsung tersadar. Kelihatan banget si Bunga bingung saat itu. "Kok gua bisa di sini sih?" kata dia. Tanpa dijawab, kita kasih minum dia dan dengan ditemenin sama panitia cewek, kita balikin ke aula. Dan kita minta untuk sebelumnya ngambil air wudhu, terus ikut ngaji tuh bareng yang lain. Harapannya hatinya jadi lebih keisi sama energi positif dari ayat-ayat yang dia baca. Setelah kejadian itu, sebagian peserta laki-laki dan panitia bersih-bersih dan menyisir seluruh villa sampai bersih. Ternyata dari hasil penyisiran itu, ada kabar yang sampai ke kuping gua bahwa ada bekas darah mens di salah satu kasur villa perempuan. Sampai sekarang gua nggak tahu itu darahnya siapa. Apakah dari peserta kita, ataukah dari teman-teman kampus lain yang sebelumnya pakai villa itu. Ada juga kabar bahwa salah satu peserta cowok kencing di tempat wudhu musola. Ya iyalah. Mantep banget. Ya jelas dari situ kita sama-sama belajar dan jadi lebih paham bahwa gak semua dari mereka tuh suka tempat yang kotor. Kayak cerita-cerita yang sering kita dengar. Mereka juga ada yang kayak kita, suka tempat yang bersih dan pastinya gak mau tempatnya diganggu orang lain. Setelah semuanya dipastikan bersih, acara pun langsung diselesaikan dan seluruh peserta dipersilakan ke kamar dan istirahat. Setelahnya acara jalan lagi kayak semestinya dan kita balik ke Jakarta sekitar jam 9 malam lah. Sesampainya di kampus, gue pulang dengan salah satu peserta yang hampir kemasukan. Dan kebetulan rumahnya searah dengan gue. Di perjalanan gue ngobrol-ngobrol sama dia dan sedikit ngebahas kejadian kemarin. Dan ternyata dia bilang bahwa kemarin pada saat dia hampir kemasukan, di dalam aula itu dikelilingi banyak banget bayangan hitam. Oke, cukup sekian cerita gue. Makasih ya udah dibacain. Maaf banget kalau kepanjangan, kurang serem atau penulisannya amburadul. Sukses terus untuk podcast Malam Kliwon. Semoga Bang Bimo dan Bro Danu selalu disehatkan dan terus bisa ngebawa podcast ini sampai episodenya ngalahin episode One Piece. Woi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, Mega Mendung. Villa berinisial N. Dari masjid ini nih, sebuah brand nih, masuknya dari situ tuh. Iya kan ada sebelah kiri tuh masjidnya tuh. Lucu ya. Awalnya dia kan ini ya, so mantep ya. Kita yang lebih tinggi nih. Kita bentak aja deh. Lu siapa? Siapa? Ngapain masuk ke tubuh temen gue? Dibalik. Tapi kalau kondisinya semua kayak gitu, asik juga ya. Apa ya? Semua hantu nurut. Bukan nurut, jatuhnya nggak nurut, terbuka dialog gitu loh. Ngomong-ngomong. Terbuka diskusi, ruang diskusi gitu, tidak saling provokasi, tidak saling hantam, tidak saling gas air mata gitu-gitu kan. Tidak saling apa gitu maksudnya. Iya. Dulu juga gua ngadepin orang kesurupan kayak gini juga kok. Oh gimana? Ya talkative gitu, ngomong, ditanya apa waktu itu ya. Oh dia marah dan dia ngomong penyebabnya. Dia bilang kalian tuh berisik katanya. Kalau di kampus tuh jangan sampai malam. Saya keganggu gitu, kalian semua ganggu. Gitu ngomong. Kalau jadi dialog panjang nongkrong gitu gimana ya? Ganggunya gimana sih? Iya, ganggunya gimana sih? Jadi begini. Gini, Bang. tapi di tubuh orang. Tapi kesurupan. Tapi matanya putih semua tapi. Iya. Tapi begini, Bang. Jadi gini, Bang. Kan udah sama-sama enak nih ya, udah nggak ada emosi nih, udah. Abang kan baru masuk kuliah nih. Saya kebetulan udah lama banget di sini. Jadi anjir ngobrol ya. Iya kan. Tapi keserupan, lucu juga ya. Enak gitu kalau semua kesurupan tuh fine gitu, semuanya bisa oke, tenang, oke nih salah kita. Jadi gini Bang. Curhat. Kita ngambil ngakuin posisi gitu. Iya. Manusia tempat salah ya Cil ya. Gimana sih? Bukan nabi boy. Bukan nabi boy. Iya. Tar. Wajar lah. Gimana ya? Ya itulah intinya digampar ya endingnya. Saya bukan nabi boy. Iya. Selama seminggu kemarin gue menemukan beberapa video unik ya di Instagram. Lomba kelinci di Madura. Dipanah? Diapain? Lomba kelinci racing, drag kelinci. Ya lo lihat aja di YouTube. Kelinci racing. Ada. Lompat berarti. Balapan. Kelinci ngebut banget leh. Kelinci tuh lompat kan? Kagak, tapi dilari. Gitu. Oh lari, nggak lompat. Kagak. Terus lomba berkokok di Amerika Serikat. Orang. Terus gue lupa lagi. Gundu racing udah inilah ya. Terus banyak lah gue. Lomba orang berkokok. Jurinya siapa? Ayam. Lah, gimana nilainya? Lomba berkokok kok jurinya ayam. Lah habis. Nih, tuh. Ditepokin. Lucu banget ya. Terus lomba apa kemarin tuh, lupa gue apa babi gitu. Nanti deh gue cari lagi deh. Menyenangkan sekali melihat explore Instagram gue. Ya, oke. Tadi itu ada temennya yang mau yang hampir memasukkan, hampir kemasukan. Memasukin. Beda lagi, hampir memasukkan sama memasukin tuh beda lagi tuh. Dari jenis tier kegiatannya, tier kegiatannya beda tuh. Hampir kemasukan. Tanya kesusuban. Kesusuban hantu. Tapi nggak jadi ya. Iya. Nah ini juga kemarin sempat jadi perdebatan, bukan perdebatan ya, tapi ngobrol aja. Sebenarnya bukan permasalahan setiap orang yang atau setiap perempuan mohon izin ya yang lagi datang bulan itu nggak boleh nginep di villa, nggak boleh. Ya mungkin kalau misalnya tempat adat atau tempat keramat iyalah itu kan tata aturan ya. Cuman jadinya ada nih gara-gara temen gue dengerin PMK gitu, terus bilang, iya tuh kalau misalnya kan denger dari cerita horor,
dia jadi takut kemana-mana kalau lagi datang bulan. Nggak gitu juga. Kagak sih. Nggak gitu juga, teman-teman. Yang penting dia dijaga aja kebersihannya. Kalau kita ngambil generalnya kan sebenarnya yang cowok juga sering diganggu lebih banyak juga gitu. Karena perilakunya kan. Karena perilakunya. Ya Ngomong kotor ke, berperilaku kotor ke gitu. ya kalau tidak kesengajaan aman-aman aja sih selama ini. Iya. Harusnya ya. Kalau gue sih ngeliatnya cewek lagi head naik gunung gitu ya, lebih ke alasan medisnya sih reasonnya. Karena kan sering kram perut ya. Ya jelas. Sakit kan. Yes, Jadi kayak ya. jangan naik gunung gitu. Capek coy. Gitu. Ya oke. Kita lanjut lagi guys. Apa buka ini? Oke. Cerita berikutnya nih teman-teman ya. Ada dari satu cerita yang cukup menarik nih. Nah ini aja deh. Hai Bang Danu dan Bang Bimo, kenalin nama gue Doni, gue tinggal di Depok. Wah, Tepatnya jualan sapi nih. Wah Haji Doni itu. Lah, iya, bener. Kelapa 2. Depok. Iya bener. Gede-gede leh sapinya leh. Ini limosin bro. Wah asli. Gue tinggal di Depok, tepatnya deket Taman Lembah Gurame. Di mana tuh? Lu kan orang Depok. Deh, nggak semua harus kita tahu anjing. Kalau orang Depok mungkin tahu daerah taman itu tuh. Nggak tahu gue. Gue mau sedikit cerita kejadian seram yang cuma orang rumah gue yang rasain. Kejadian ini terjadi pada tahun 93. Dan di sini gue belum lahir. Sebelum gue cerita, gue mau infoin dulu kalau bokap gue ini asli Ambon. Dan sangat sensitif dengan hal berbau kasat mata. Nah, kejadiannya itu pada siang hari di rumah gue. Yang mana di rumah gue itu ada nyokap, om gue, kakak gue, dan oma gue. Dan posisinya itu bokap gue lagi di luar, gak ada di rumah. Waktu itu pas kakak gue dan nyokap gue lagi main di kamar, tiba-tiba ada suara kencang banget manggil-manggil nama kakak gue. Gracia, Gracia, Gracia. Begitu kurang lebih manggilnya. Dan suara itu kencang banget. Tapi anehnya, cuma rumah gue doang yang denger suara itu. Padahal rumah gue itu perumnas yang rumahnya bersebelahan lah. Dan jaraknya tuh cuma dipisahin sama satu tembok. Jangankan orang teriak, suara ngobrol kencang dikit aja tuh kayak bisa kedengeran ke tetangga sebelah lah intinya. Oke, kita lanjut. Oma alias nyokapnya nyokap gue bilang nih ke nyokap, masukin Gracia ke kamar. Mungkin oma gue tahu ini bakal gak benar. Tanpa mikir panjang, akhirnya nyokap gue bawa kakak gue ke kamar belakang. Menurut oma dan nyokap gue, kejadian di rumah waktu itu tuh cukup mencekam. Karena gak cuma suara yang terus manggil nama kakak gue, namun barang di rumah gue juga bergetar layaknya gempa. Oma gue langsung telepon bokap untuk nyuruh pulang saat itu juga. Karena oma gue tahu ini berhubungan sama bokap gue. Akhirnya bokap gue pun pulang ke rumah yang kurang lebih 30 menitan baru sampai. Dan suara itu masih ada. Kata oma gue, mau keluar rumah pun percuma kalau emang hal ini gak diselesaikan sama bokap gue. Entah bakal kejadian apa lagi yang akan terjadi kalau keluar rumah. Dan akhirnya bokap gue pun ke kamar belakang sambil berbicara bahasa tanah. Yang sering gue ini bahasa tanah. Gue juga sebenarnya kurang paham, tapi yang gue tahu itu bahasa tanah itu bahasa pedalaman Ambon gitu. Koreksi kalau salah ya. Gak lama dari bokap gue ngomong bahasa tanah itu, suara yang manggil nama kakak gue itu langsung berhenti. Setelah kejadian itu, usut cerita ternyata bokap gue itu disuruh jadi raja di kampungnya yang memakai bahasa tanah itu. Tapi bokap gue gak mau dan memutuskan balik lagi ke Jakarta, tinggal sama kakak gue di Depok. Sampai sesepuh kampung bokap gue gak suka dan meneror keluarga gue dan berniat menjadikan kakak gue buat dijadikan tumbal. Setelah kejadian itu bokap gue pun pulang ke Ambon untuk menyelesaikan masalah itu. Nama kampung gue sendiri adalah
yang berkaitan nih Mas Doni, Bang Doni, Kakak Doni, nggak mau disebut. Di mana kampung ini ada di Kepulauan Ambon dan perlu kurang lebih 2 jam menggunakan speedboat dari kota Ambon. Terima kasih Bang Bimo dan Bang Danu. Semoga diberikan kesempatan untuk dibacakan cerita gua yang mungkin kurang seram ini. Mohon maaf kalau masih belibet ceritanya. Sukses terus buat podcast Malam Kliwon. God bless. Amin. Thank you Kakak Doni. Dangke banyak Kakak Doni ya. Mantap. Ya, sedikit cerita tentang perjalanan gue waktu itu ke Ambon. Jadi saat gue di Ambon, tato gue nih kan juga Ambon ya. Ini dipajang nih lah di bandaranya nih. Ini juga. Nah terus di hari kedua mau hari ketiga gue balik ke Jakarta. Enggak, ke Makassar waktu itu gue ya, lupa. Terus ngobrol lah sama driver. Terus masalah tato ini, gue inget banget waktu itu baru balik dari Tulehu. Nah habis itu ini ada satu banyak nih tato saya yang unsurnya dari timur, barat, dan Jawa lah intinya gitu. Dari timur lebih banyak ke Ambon nih. Salah satunya ini nih bahasa tanah. Driver langsung diem aja. Yang tadinya manggil gua kakak langsung Pak Bos gitu. Apa yang Pak Bos tahu tentang bahasa tanah gitu. Ya terus gue bilang ya gue punya satu sahabat lah gitu, udah kayak saudara sendiri gitu, yang masih punya garis keturunan dari Kapitan Yongker, Tete Yongker gitulah. Langsung Pak Bos jangan sebut lagi nama itu gitu. Maksudnya saya paham gitu. Udah kita jalan-jalan aja. Terus gue oh ya mungkin ini nih apa namanya sama lah gitu, masih sakral lah gitu. Terus sama gue baru kemarin pas masukin motor gue, kan gue mau touring servis, ada salah satu klub motor yang ya pasti teman-teman tahu lah, yang mostly dari Maluku gitu ya. Terus gue bilang, terus ngomongin tato juga, sampailah ke bahasa tanah ini juga gitu. Terus beliau bilang, wah itu kalau udah itu ada masih yang melestarikan budaya dan kepercayaan lah gitu. Itu kalau misalnya mau jemput atau mau apa manggil-manggil mah nggak manggil, loncat satu kecamatan yang lain, ceritanya begitulah ke anak cucu gitu. Begitu. Berarti ini bukan orang main-main ini. Kakak Doni masih ada turunan kerajaan dari sana ya. Ya bangsawan lah. Bukan bangsawan lah, pokoknya kerajaan. Mungkin kerajaan lah, dan masih kental budaya dan spiritualnya gitu. Betul. Tapi bokapnya memilih ini ya, nggak mau gitu ya. Nah ini kan sering banget ya terjadi. Oh ini off air aja deh, nanti gue ceritain. Apa bokap waktu itu udah cerita ya yang di sini ya? Udah denger cerita bokap gue juga ya? Gak ingat lagi. Adalah. Dan biasanya kan emang anak pertama cowok gitu tuh ya, atau anak cowok tertua gitu, walaupun dia bukan anak pertama gitu. Oke, teman Kliwon yang udah ngirimin cerita, yang udah dengerin, yang udah nonton, thank you banget. Buat yang belum tahu caranya, silakan langsung klik link di deskripsi aja, atau klik link di bio IG-nya PMK ya, kalau mau sharing-sharing. Jangan di bio Paulin. Disundul kuncir 2 gitu. Masih lucu aja di Twitter ya. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.